Jadi kita bangga juga, alhamdulillah, untuk para peziarah dari Indonesia ini difasilitasi oleh kerajaan Saudi Arabia ini untuk di sini mengikuti kajian dengan berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekarang saya berada di dalam Masjid An-Nabawi, tentunya kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kami tadi baru selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah di sini, dan tadi juga sudah sholat sunnah, dan tadi juga alhamdulillah sudah kami sempatkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim, dan tentunya dengan doa dan juga zikir bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini kita akan share apa saja sih aktivitas para jemaah-jemaah di Masjid Nabawi sekitar 15 menit sesudah pelaksanaan sholat maghrib. Jadi akan kita lihat apa yang terjadi sesudah 15 menit sholat maghrib di Masjid Nabawi. Apa saja juga aktivitas para jemaah-jemaah, apa saja yang dilakukan oleh para jemaah-jemaah, dan seperti apa situasinya di sini sesudah pelaksanaan sholat maghrib. Akan kita lihat saat ini juga bagaimana itu terdengar suara gemuruh bacaan Al-Quran Al-Karim. Lihat saudaraku ini, Masya Allah, terdengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat suci yang dibacakan di penjuru setiap sudut dalam Masjid An-Nabawi ini. Kita lihat itu dan kita dengarkan, kita simak bagaimana ini para jemaah-jemaah. Kemudian juga selain memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim, terlihat juga jemaah sambil berzikir di sana. Ada juga yang sambil bersilaturahim ini dengan kawannya, dan air zam-zam selalu tersedia di sini. Kita bisa setiap saat menikmati air zam-zam. Masya Allah, ini dia. Dan kehadapan kita di sana terlihat bagaimana tiang-tiang yang sangat banyak. Maka itu semua adalah area masjid asli pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Tandanya tiang yang hijau itulah batas asli Masjid Rasul dahulu, sampai ke arah sana tentunya itu yang menuju berdekatan dengan makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentu yang kita saksikan besarnya ini Masjid Nabawi sekarang ini semuanya adalah era kerajaan Saudi Arabia yang diperluas. Oke, sekarang kita lihat lagi. Selain tadi dengan bacaan Al-Quran dan juga kemudian dengan zikir-zikir, dan sambil jemaah di sini melaksanakan sholat sunnah beriktikaf, lihat itu sangat banyak. Itulah yang terjadi, itulah aktivitas para jemaah-jemaah di Masjid An-Nabawi. Dan ini saya sudah susahin untuk melewati kalau ke arah sana karena memang sudah full di kanan kiri kita ini, terlihat itu. Dan kehadapan di sana untuk saat ini hanya untuk para imamnya, masyaikhnya, kecuali nanti jika dibuka untuk ke raudhahnya maka jemaah akan bisa masuk ya. Jadi untuk saat ini sebatas inilah para jemaah-jemaah bisa mengikuti pelaksanaan sholat fardu di Masjid An-Nabawi. Sekarang kita lihat lagi di sudut lain apa yang terjadi dan apa aktivitas
kegiatan para jemaah-jemaah di Masjid Nabawi usai daripada pelaksanaan sholat maghrib ini. Saya akan ke hadapan di sana itu. Ikuti terus. Nah, ini saya sudah di bagian pertengahan Masjid Nabawi. Tadi saya lurus di hadapan di sana itu karena susah untuk melewati rapatnya para jemaah-jemaah. Sudah tidak ada lagi social distancing di sini, alhamdulillah. Maka saya tadi berjalan ke arah sana itu agar lebih mudah untuk menuju ke area ini. Dan di sini juga kita lihat bagaimana aktivitas para jemaah-jemaah dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Seperti ini juga. Mungkin saya ajak saudara mendengarkan gemuruh bacaan-bacaan Al-Qur'ani dari setiap penjuru sudut Masjid An-Nabawi. Saya diam dulu supaya saudara sambil mendengarkan gemuruh-gemuruh bacaan Al-Qur'an Al-Karim, ya. Itu terdengar. Jadi suara gemuruh yang sangat indah terngiang di telinga kita. Inilah aktivitas para jemaah-jemaah di Masjid An-Nabawi. Dan kemudian juga bagaimana di sini untuk tahsin, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran Al-Karimnya. Di sini ada syekhnya, di sini ada halaqah-halaqah, majelis-majelis tahsin bacaan Al-Quran Al-Karim seperti yang kita lihat ini para jemaah-jemaah. Akan ada dibuat di setiap tiang-tiang Masjid Nabawi ini halaqah-halaqah, nomor-nomornya seperti itu. Yang dekat tiang itu ada tandanya. Ini tandanya itu siapa nama, di situ tulisannya ada halaqat az-zuwar, ya, ta'lim Al-Quran Al-Karim liz-zuwar. Itu berarti belajar membaca Al-Quran untuk para peziarah. Nah, jadi ada syekhnya seperti itu yang akan menyimak bacaan-bacaan Al-Quran para jemaah. Kalau nanti saudara datang umroh bisa menikmati majelis halaqah Al-Quran seperti ini. Kita lihat juga masih terngiang, terdengar gemuruh kalam-kalam suci. Di sini juga termasuk ini halaqah Al-Quran. Kita boleh mengikuti ini untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kembali Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Masya Allah. Nah, termasuk itu juga aktivitas para jemaah di sini mengikuti halaqah-halaqah Al-Quran Al-Karim, tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran Al-Karim. Jadi nanti saudara juga bisa mengikuti itu. Itu semuanya gratis, ya. Kita bisa mengikuti itu di halaqah-halaqah seperti ini juga. Ini untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Ini namanya halaqah al-ijazat, ya, berarti untuk ijazah Al-Quran Al-Karim. Kalau tadi di sana halaqah liz-zuwar, ini termasuk
para saudara-saudara kita yang mukim ataupun yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Seperti ini juga para pelajar-pelajarnya ini halaqah untuk ijazah-ijazahnya. Tinggal nanti waktu saudara yang datang ke sini apakah cukup atau tidak ya untuk mengikuti halaqah tahsin Al-Quran Al-Karim. Sampai saya ke belakang ini juga terlihat seperti inilah rutinitas aktivitas para jemaah-jemaah usai daripada sholat maghrib sampai ke sini masih ada terdengar terngiang gemuruh bacaan Al-Quran Al-Karim sampai ke sana. Dan ini juga ada terdengar suara-suara seorang syekh yang memberikan syarahan. Kita lihat lagi apa saja aktivitas para jemaah kemudian di area ini. Ini sudah mendekati pintu nomor 20 di sana itu ya. Dan di sini bisa kita dengarkan dan kita lihat adanya di sini majelis ilmu. Nah, ini dengan bahasa Arab. Kalau nanti yang paham dengan bahasa Arab dan ingin belajar membiasakan bahasa Arab bisa datang ke sini untuk mengikuti majelis ilmu dengan bahasa Arab. Dan syekhnya di sana tentunya yang menyampaikan ya, menjelaskan kajian-kajian itu. Masya Allah. Nah, ini yang ngerti, yang paham dengan bahasa Arab bisa mengikutinya. Ini di hadapan daripada pintu nomor 20 di sana itu. Pas di bawah kubah bergerak yang ada di Masjid An-Nabawi. Oke. Dan kemudian juga di sini ada juga majelis ilmu dengan berbahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini memang pendengarnya orang-orang kita Asia, termasuk dari Indonesia di sini, Malaysia, ada dari Singapura yang ngerti dengan bahasa Indonesia lah. Nah, ini lurus dengan pintu nomor 19 di sana itu. Jadi nanti kalau saudara datang umroh ingin mendengar kajian berbahasa Indonesia, silakan masuk dari pintu nomor 19. Di sana terlihat itu. Dan kemudian nanti lurus di sini itu para jemaah sudah mendengarkan. Nah, beliau itu yang menyampaikan kajian dengan bahasa Indonesia itu. Nah, ini dia. Oke, itu syekhnya. Saya mungkin ke sana dulu, ke hadapan, supaya kita mendengar bagaimana kajian dengan berbahasa Indonesia. Jadi kita bangga juga, alhamdulillah, untuk para peziarah dari Indonesia ini difasilitasi oleh kerajaan Saudi Arabia ini untuk di sini mengikuti kajian dengan berbahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dia. Kita dengar sedikit.
Nah, seperti itulah yang terlihat di Masjid Nabawi usai pelaksanaan sholat maghrib dan bagaimana aktivitas para jemaah di Masjid Nabawi. Dan inilah yang terjadi ya sesudah pelaksanaan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi. Sekarang saya akan mengikuti majelis ilmu ini dan supaya nanti tidak terganggu tentu saya cukup sekian dulu video ini karena kita akan mengikuti kajian dengan berbahasa Indonesia di sini. Saya akan duduk di sini untuk mendengarkan insyaallah bagian daripada tentunya aktivitas kita di Masjid Nabawi. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesilapan. Kami akhiri. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.